Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Ibu Indah. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba siapa yang sudah sarapan, angkat tangannya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk sarapan ya, dan membiasakan sarapan terlebih dahulu, supaya kita dapat mengikuti pembelajaran agar lebih konsen. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya, menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengisi absensi dulu ya. Isi absensi di Google Form. Linknya sudah Ibu kirim di grup. Selanjutnya itu sebelum kita mengikuti pembelajaran, kok kayaknya pada lemas-lemas ya? Masih pada bangun tidur ya? Jangan lupa mandi ya. Nah, selanjutnya kita tepuk tangan biar semangat dulu yuk. Yuk, kita berdiri ya sama-sama ya. Yuk, kita tepuk semangat. Semangat. Anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Temanya yaitu masih tema 3 tentang mengidentifikasi makhluk hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu termasuk dalam subtema 3. Coba masih ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa ya? Ya benar. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan dari materi yang kemarin. Nah, kita akan belajar mengidentifikasi makhluk hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak-anak, selanjutnya kita bahas kembali ke materi pembelajaran ya, yaitu tentang mengidentifikasi makhluk hidup dengan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hewan atau makhluk hidup itu menyesuaikan diri itu dari lingkungannya itu ada dari beberapa hal. Yang pertama itu dari cara bagaimana dia mendapatkan makanan. Yang kedua itu cara dari berlindung diri dari musuh. Selanjutnya kita bahas lagi ya. Yaitu yang pertama adalah dengan cara memperoleh makanan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan, yaitu kita bagi pelompokan hewan berdasarkan cara memperoleh makanan yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan. Pada kelompok hewan herbivora, pada umumnya tidak memiliki gigi yang tajam. Hal ini disebabkan karena tidak dipakai untuk menggoyak makanan. Contoh hewan herbivora yaitu sapi, kambing, kuda, kerbau, dan sebagainya. Hewan herbivora juga bisa berupa kelompok burung, misalnya merpati, nuri, kakatua, dan pipit. Makanannya dapat berupa biji jagung, beras, atau kemiri. Yang kedua adalah hewan herbivora. Hewan herbivora adalah sebutan untuk hewan pemakan daging. Ciri-ciri hewan karnivora yaitu memiliki gigi taring yang tajam serta memiliki kuku yang tajam. Contohnya yaitu singa, harimau, dan kucing. Giginya sangat tajam dan juga kuat. Selain memiliki taring, kelompok karnivora juga memiliki kuku yang kokoh untuk dipakai mencengkram mangsanya. Sebagai contoh adalah singa menangkap mangsanya, burung, elang, burung pelikan, dan burung gagak. Yang ketiga adalah hewan omnivor. Hewan omnivor adalah sebutan untuk hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contoh hewan omnivora adalah tikus, semut, dan ayam. Selanjutnya adalah cara melindungi diri. 1. Dengan alat yang ada di tubuhnya. Yang pertama adalah tanduk. Biasanya tanduk dimiliki oleh hewan herbivora. Misalnya saja tanduk pada sapi, rusa, domba, dan kerbau. Yang kedua yaitu adalah kuku yang tajam. Biasanya dimiliki oleh kelompok hewan karnivora. Misalnya saja kuku pada burung elang, singa, harimau, dan kucing. Yang ketiga adalah racun. Racun dipakai untuk melindungi diri dari musuh yang mengganggunya. Misalnya saja ular, dan kalajengking. Selanjutnya yaitu bisa saja dengan tingkah lakunya. Yang pertama adalah mimikri. Mimikri adalah merupakan penyesuaian diri terhadap kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya yaitu lalang Daud dan lalang Sembah.
Hewan belalang akan hinggap di daun untuk menyesuaikan diri dan bentuk tubuhnya berubah. Contohnya mimikri, yaitu pada bunglon, karena bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang ia berada. Sehingga dengan demikian bunglon dapat membaur dengan lingkungannya. Selain itu, mimikri juga terjadi pada katak pohon. Yang kedua yaitu melepaskan bagian tubuhnya. Hewan yang melepaskan ekornya untuk melindungi diri, yaitu contohnya adalah hewan cicak dan kadal. Cara melepaskan ekornya untuk melindungi diri disebut autotomi. Ekor yang sudah putus dapat tumbuh lagi dengan semula. Selanjutnya yaitu menggulungkan diri. Hewan melakukan penyesuaian diri dengan cara menggulungkan tubuhnya. Sebagaimana contohnya yaitu yang terjadi pada terenggiling dan lipan. Caranya seperti dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Anak-anak, selanjutnya ibu akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah yang akan kalian kerjakan nanti. Setelah selesai, tugasnya dikumpulkan ya via grup kelas WhatsApp. Baiklah anak-anak, sebelumnya ibu sudah menjelaskan materi pada pertemuan hari ini. Tidak terasa ya, sudah selesai pada pembelajaran hari ini. Tapi jangan sedih, besok kita akan bertemu lagi di jam 9 pagi. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum menutup kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa esok hari dan tetap semangat. Jangan lupa memakai masker dan tetap memakai hand sanitizer dan jangan lupa untuk cuci tangan.